بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله البر الجواد الذي جلت نعمه عن الإحصاء بالأعداد، المان باللطف والإرشاد، الهادي إلى سبيل الرشاد، الموفق للتفقه في الدين، من لطف به واختاره من العباد. أحمده أبلغ حمد وأكمله وأزكاه وأشمله، وأشهد أن لا إله إلا الله واحد الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار، صلى الله وسلم عليه وزاده فضلا وشرفا لديه. وبعد، الحمد لله بالتوفيق والعون من الله تعالى. في هذه الليلة المباركة نستطيع أن نلتقي مرة أخرى لنستمر دراستنا وتعلمنا في مجلس المدارسة في مجلسنا هذا. نرجو الله أن يسهلنا وأن يباركنا في تعلمنا هذا. آمين. Umahat wal akhwat, mungkin juga sudah saya sampaikan di beberapa kelas saya lain. eh, Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah kita bisa belajar seperti ini. Bisa belajar dengan nyaman, bisa belajar tanpa gangguan, bisa beribadah dengan tenang, bisa melakukan aktivitas sehari-hari dengan lancar. Kita harus bersyukur dengan menggunakan kesempatan ini untuk ketaatan kepada. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semua. Namun, kita juga harus tahu dan menyadari di tempat lain saudara-saudara kita di Palestina tidak mendapatkan kenikmatan seperti apa yang kita rasakan saat ini. Mereka tidak mendapati ketenangan, keamanan, selalu diburu, selalu was-was. Dan Rasulullah bersabda, "Al-mu'minu lil mu'min kal-bunyan atau kal-banan, yashuddu ba'duhu ba'dan. Idza ishtaka minhu 'udwan, tada'a lahu sa'irul jasadi bil humma was-sahar." Umat mukmin, umat yang beriman, antara satu dengan yang lain, itu seperti halnya bangunan dalam satu lafaz, atau dengan lafaz yang lain seperti jari jemari yang saling menguatkan dalam genggaman. Idza ishtaka minhu 'udwan, jika seandainya salah satu bagian dari anggota tubuh itu sakit atau terluka, tada'a lahu sa'irul jasadi bil humma was-sahar, maka seluruh anggota tubuh yang lain akan merasakan dampaknya. Entah itu dampak sakit yang menjadi humma, menjadi demam seluruh anggota tubuh, atau bisahar, jadi tidak bisahar, jadi tidak bisa tidur semalam. Nah, luka saudara-saudara kita di Palestina adalah luka lama yang masih belum mengering sampai sekarang. Dan kita harus tetap menyadari dan mengetahui itu. Saya mengatakan ini karena terkadang seseorang itu ketika pertama kali mengetahui dan mendengar kabar tentang sesuatu hal, itu mereka akan merasakan dengan perasaan yang luar biasa. Ada iba, ada sedih, kasihan. Tapi sesuatu yang sudah lama dan berulang-ulang terus-menerus setiap tahunnya, dan bahkan sudah berlangsung puluhan tahun, dan setiap tahun selalu berulang, kejadian selalu berulang. Terkadang itu mengurangi kepekaan kita. Dan itu yang harus kita sikapi dengan baik. Nah, meskipun kaidah mengatakan kasratul masas
tumitul ihsas. Terlalu banyak berinteraksi dengan sesuatu hal itu akan mengurangi kepekaan. Nah, itu suatu hal yang manusiawi. Tapi hal ini jangan sampai mengurangi kepekaan kita. Luka Palestina itu adalah luka yang belum mengering sampai sekarang. Dan Rasulullah juga bersabda di hadis yang lain, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman atau tidaklah sempurna iman seseorang sampai dia mengharapkan suatu kebaikan, menyukai suatu kebaikan untuk saudara muslim yang lain sebagaimana dia mengharapkan untuk dirinya. Tidak sempurna iman seseorang sampai dia mengharapkan kebaikan untuk saudara muslim yang lain sebagaimana dia mengharapkan untuk kebaikan untuk dirinya sendiri. Nah, tentu kita ingin selalu berada dalam keamanan, kedamaian, ketentraman di negara kita. Dan semoga Allah menjaga itu untuk kita semua. Tetapi juga kita harus sadar di sana saudara-saudara kita sedang dalam kondisi yang tidak baik. Nah, tentu kita masing-masing dari kita mampu mengetahui kondisi kita masing-masing. Maksudnya, kita bisa membantu dengan apa? Dari kita ada yang bisa membantu. Kalau bisa membantu dengan uang maka dengan uang. Kalau bisa membantu dengan tenaga maka dengan tenaga. Kalau bisa dengan pikiran maka dengan pikiran. Tapi kalau tidak bisa sekalipun kita masih bisa mendoakan mereka. Semua dari kita tentu bisa berdoa. Dan berdoa itu tidak terbatas tempat dan waktu. Setiap saat kita bisa berdoa. Nah, hendaknya kita selalu mendoakan mereka. Semoga Allah memberikan kekuatan dan pertolongan kepada para mujahidin di Palestina. Semoga Allah menerima para syuhada yang gugur di medan perang. Semoga Allah merahmati para korban yang telah meninggal di Palestina. Semoga Allah memberikan keamanan di dalam hati muslim di Palestina, setiap muslim di Palestina. Semoga Allah segera menurunkan adab untuk orang-orang Yahudi yang telah merampas hak orang muslim di Palestina. Terkadang kita untuk betul-betul bisa menyadari dan merasakan bagaimana deritanya mereka. Terkadang mungkin kita harus membayangkan bagaimana kalau kita di posisi mereka. Nah, kita tidak ingin mengalami hal itu, tapi suatu ketika kita coba bayangkan supaya kita bisa merasakan derita mereka. Semoga Allah melindungi kita semuanya. Nas'alullah al-'afwa wal 'afiyah. Baik, umat sekalian, kita kembali ke pelajaran kita. Baik, fi liqa'ina al-madhi, di pertemuan kita yang lalu umat sekalian. Walhamdulillah kita sudah masuk ke pembahasan al-aqidah di dalam kitab Sulamut Taufiq. Dan kemarin kita sudah membaca sedikit bagian dari qaulul muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ilmihi fid dharain amin. Qauluhu faslun fil wajibati ala kulli mukallaf. يجب على كافة المكلفين الدخول في دين الإسلام والثبوت فيه على الدوام والتزام ما لزم عليه من الأحكام. Ini alhamdulillah sudah kita baca, kita terjemahkan dan sudah kita bahas, ya kan Ibu ya? Baik, malam hari ini insya Allah kita akan lanjutkan membaca dan membahas dari apa yang disebutkan oleh mu'allif rahimahullah di dalam kitab beliau Sulamut Taufiq. Siapa yang akan membaca umat sekalian? Ada yang mungkin misalkan mengajukan dirinya, Anda Ustadz, siapa Om yang mau membaca? Sebelum ditunjuk Om, daripada ditunjuk duluan, mending mengajukan diri Om untuk membaca. Man,
Halo, nggak ada suara Ibu sekalian. Bu Yanti, boleh mau baca Bu Yanti? Ya Ustadz. Naam. Eh, Faslun. Tapi begini, ibu-ibu sekalian, sebelum kita membaca, setiap kali kita membaca kitab, hendaknya kita memulai dengan mendoakan mu'alif. Itu termasuk adab. Eh, jadi supaya ilmu kita juga barokah, kita mendapatkan manfaat dari eh, ilmu beliau. Misalkan, bagaimana misalkan contoh doanya? Kita coba tampilkan di sini. Nah, di sini kita tampilkan. Misalkan di awal sebelum kita membaca, kita mengatakan qala al-muallifu atau al-musannifu. Boleh, kita boleh bilang mengatakan al-muallif atau al-musannif sama maknanya. Uh, Penulis kitab ini maksudnya demikian. Telah berkata, qala al-muallifu atau qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Jadi dimulai dengan seperti itu, baru mulai faslun fi ma yajibu 'alal mukallaf. Begitu ya. Maknanya apa Ibu sekalian ini? Al-muallif atau al-musannif, penulis kitab ini telah rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, telah berkata, dan semoga wa nafa'ana bihi, dan semoga Allah memberikan manfaat kepada kita dari beliau dan menjadikan ilmu beliau bermanfaat bagi kita fid dharaini, di dunia dan akhirat. Amin. Begitu ya. Sallallahu alaihi. Silahkan Om. Doain dulu ya Ustadz. Wa mimma yajibu ilmuhu wa i'tiqaduhu mutlaqan wa nutqu bihi fi hali in kana kafiran wa illa fa fi salati syahadatina wa huma ashhadu alla shahadatani Syahadatani. Naam. wa huma ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, Allah alaik. Nah, di sini dulu. Tidak masalah. Di sini di majelis ini kita ada nama yang mirip Ibu ya. Ada Bu Yanti, ada Bu Yanti. Terus di sana juga ada beberapa, ada Bu Wahyuli, ada Bu Wahyuni harusnya. Tapi Bu Yuni belum hadir namanya. Ya sallallahu. Ya apa Om? Ya sallallahu. Bu Yanti barusan membaca jazakillah Bu Yanti. Tadi beliau membaca qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ilmihi fid dharain amin. Faslun fi ma'na ash-shahadatayn. فمما يجب علمه واعتقاده مطلقا والنطق به في الحال إن كان كافرا وإلا ففي الصلاة الشهادتان وهما أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه wasallam. Sampai di sini dulu. Mungkin kita secara bertahap dulu sekalian kita membacanya, karena lanjutannya sebenarnya masih bersambung. Di sana makna syahadah al-ula, makna syahadat yang pertama, kemudian nanti di halaman berikutnya makna syahadah atsaniyah, makna syahadat yang kedua. Tapi kita coba terjemahkan dulu dan bahas di sini, Allah sekalian. Faslun fi ma'na syahadatain. Fasal atau pembahasan terkait dengan makna dua kalimat syahadat. Famimma yajibu ilmuhu wa i'tiqaduhu mutlaqan, di antara hal yang wajib, di antara hal yang wajib untuk diketahui ilmu wa i'tiqaduhu, dan diyakini mutlaqan, maksudnya mutlaqan ini secara mutlak di semua kondisi, Ibu sekalian. Jadi mutlaqan di sini maksudnya di semua kondisi, dalam semua kondisi.
Wa nutqu bihi fil hal, dan wajib untuk diucapkan fil hal. Fil hal maksudnya adalah al-an, fil hadir. Jadi segera, harus diucapkan segera saat ini juga. In kana kafiran, jika seseorang itu kafir, dia harus. Jadi saya ulangi lagi, di antara hal yang wajib untuk diketahui dan diyakini secara mutlak dalam semua keadaan, wa nutqu bihi, dan wajib untuk diucapkan segera jika seseorang itu dalam keadaan kafir. Gitu Ibu ya. Wa illa, dan jika seseorang tidak dalam keadaan kafir, fa fis salati, maka wajib diucapkan di dalam salat. Baik. Wa illa maksudnya kalau dia bukan dalam keadaan kafir, fa fis shalah, maka wajib diucapkan di dalam salat. Tetap wajib. Apa itu yang wajib diketahui dan diyakini dan diucapkan? Adalah asy-syahadatani, dua kalimat syahadat. Adalah dua kalimat syahadat. Wahuma, yang dimaksud dua kalimat syahadat, keduanya adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Adalah kalimat persaksian. Saya bersaksi bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang hak, yang benar, tidak ada yang berhak untuk disembah illallah, kecuali Allah. Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul, utusan Allah. Begitu ya, Ibu ya. Hal min soal, ada pertanyaan terkait dengan maknanya umat sekalian? Halo? Terkait dengan maknanya secara umum ada pertanyaan? La yujad? Ini Lama, Ustaz. lama, insyaallah. Baik. Berikutnya umat sekalian, kita coba bahas sedikit demi sedikit. Famimma. Famimma, di sana sebenarnya ada tiga kata kan Ibu ya. Di sana fa itu huruf, min itu harful jar juga, ma juga, ma di sini ma al-mausulah, alladzi maknanya ism. Berarti ada tiga di sana, fa, kemudian min dan ma. Maka min ma makna min umat sekalian. Min itu artinya apa? Dari. Baik, min artinya dari, tidak masalah. Umat sekalian, sempat saya menjelaskan sebelum pertemuan ini bahwasanya harfun itu adalah kata bantu. Harfun adalah kata bantu. Kalau kata bantu, terkadang itu bisa berbeda makna kalau konteksnya berbeda. Maka huruf-huruf itu maknanya kadang berbeda kalau konteksnya berbeda. Misalkan waw, waw itu ada banyak macamnya. Ada wawul ataf yang artinya dan. Ada wawul qasam yang artinya demi. Wa artinya demi. Ada juga wawul hal yang artinya saat atau ketika atau dalam kondisi. Gitu ya Nabi. Jadi wa itu juga tidak selamanya artinya dan. Kalau ibu-ibu sekalian bilang lagi apa? Lagi wawan. Apakah lagi dandan gitu maksudnya? Nah, dan itu tidak selamanya artinya afan. Wa itu tidak selamanya artinya dan. Gitu Ibu ya. Min juga demikian. Min itu tidak selamanya artinya dari. Min di sini adalah min at-tabi'idiyah. Min di sini adalah min at-tabi'idiyah. Di semester 8 sudah belajar min at-tabi'idiyah kalau tidak salah. Insyaallah. Mungkin Ibu yang di semester 8 ingat min at-tabi'idiyah sesuai dengan namanya itu menunjukkan makna ba'at atau sebagian. Jadi maknanya tadi kalau kita terjemahkan
Bukan dari begitu saja, tapi di antara atau sebagian. Gitu Ibu ya. Di antara hal yang wajib. Tadi kita terjemahkan begitu ya atau ya? Nah, ini Ibu sekalian banyak yang eh, oh iya. Tapi kadang kalau misalkan dibuka mikrofonnya tidak masalah Ibu sekalian kalau misalkan tidak ada suara-suara background supaya ini ada interaktif ya. Biar nggak saya terasa sendiri, betul-betul sendiri. Ya. Baik. Hawami ma yajibu dan di antara hal yang wajib. Oh, ibu-ibu sekalian, memang yang disebutkan di sini adalah yang saat ini disebutkan ini bukan semua kewajiban, tapi ini adalah di antara hal-hal yang diwajibkan pertama kali bagi kita. Maksudnya hal yang mendasar, yang wajib kita dahulukan. Bahkan sebenarnya ini adalah hal yang paling utama. Yang ini yang disebutkan di sini adalah hal yang paling utama dari semua kewajiban. Karena pernah ditanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya ayul a'mali a'zam atau ayul a'mali afdal. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab imanun billahi wa rasulihi, yaitu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Amalan yang paling afdal, yang paling utama adalah terkait dengan iman kepada Allah dan Rasulnya. Nah, ini adalah perkara mendasar yang kewajiban pertama kali. Kewajiban pertama kali. Makanya di sini beliau mengatakan yajibu ilmuhu wa i'tiqaduhu mutlaqan. Wajib untuk diketahui, maksudnya diketahui ini difahami maksudnya. Wa i'tiqaduhu dan diyakini betul-betul secara mutlak. Mutlak di sini saya katakan tadi dalam semua kondisi, maksudnya di dalam sholat maupun di luar sholat. Di dalam sholat maupun di luar sholat. Wa nutqu bihi dan wajib untuk dilafadzkan. Filhal segera. Kenapa kok segera? In kana kafiron, kalau seseorang itu kafir, maka wajib untuk melafadzkannya dengan segera. Kenapa? Karena tidak boleh bagi seseorang, misalkan yang sudah tahu, kemudian sudah paham dan meyakini, untuk berada dalam kondisi kekafiran. Atau kondisi yang paling buruk. Seorang hamba adalah berada di dalam kondisi kekafiran. Maka kalau misalkan seseorang sudah paham, sudah tahu dan meyakini, maka harus segera melafadzkannya saat itu juga. Nah, itu karena itu adalah kewajiban pertama kali. Filhal, segera, al-an. Kana kafiran wa illa fa fis shalah. Tapi kalau seseorang sudah dalam kondisi muslim, masuk di dalam agama Islam, maka apakah tidak wajib melafadzkannya? Tetap wajib juga. Setidaknya paling minimal wajib kita lafadzkan 2 kalimat syahadat itu di dalam salat. Kapan? Saat membaca tasyahud. Ya kan Ibu ya? Ya, saya. Ya. Ya, Naam. Ustaz. Naam. Di antara rukun atau bagian dari tasyahud adalah 2 kalimat syahadat. Makanya tasyahud itu disebut tasyahud karena di dalamnya ada di antaranya adalah 2 kalimat syahadat. Meskipun di sana juga ada bagian-bagian yang lain, rukun-rukun yang lain dari rukun tasyahud di dalam sholat. Jadi tidak cukup hanya, kalau misalkan tasyahud akhir itu tidak cukup hanya 2 kalimat syahadat saja. Harus ada rukun-rukun yang lain. Tapi itu harus, ini salah satu rukun. Ini 2 kalimat syahadat itu harus, itu rukun. 2 kalimat syahadat yang dimaksud adalah apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk makna dari 2 kalimat syahadat, baik syahadat yang pertama maupun yang kedua, insya Allah akan dibahas di paragraf berikutnya. Allah alaina jami'an. Tapi umat sekalian, seperti kita sebutkan dan rencanakan kemarin di pertemuan yang lalu, insya Allah kita akan membahas tentang syarat 2 kalimat syahadat. Begitu ya, Bu ya? Malam ini kita akan mulai dengan membahas syarat 2 kalimat syahadat. Dan saya tadi sudah share umat sekalian di grup, itu yang akan kita bahas. Gitu ya, Bu ya? Yaitu syurut syahadatain. Syarat 2 kalimat syahadat. Sallallahu alaihi wasallam.
syurutus syahadataini. Syarat dua kalimat syahadat. Kalau kita membicarakan syarat dua kalimat syahadat, maka kita harus membedakan antara dua kondisi, muhasib sekalian. Kita harus membedakan antara dua kondisi. Maksudnya syarat dua kalimat syahadat ini dalam kondisi apa? Apakah maksudnya adalah syarat diterimanya dua kalimat syahadat sehingga seseorang tidak boleh dibunuh dalam peperangan? Misalkan kita dalam peperangan antara muslim dan kafir, misal. Semoga Allah melindungi kita semua. Ketika orang kafir dalam peperangan itu mengucapkan dua kalimat syahadat, maka haram darahnya untuk ditumpahkan, haram untuk dibunuh. Ya kan Ibu ya? Kalau seperti itu syaratnya apa? Kalau dalam kondisi itu syaratnya apa? Kalau dalam konteks apakah dia halal atau haram untuk dibunuh, maka syaratnya hanya mujarradun nutqi bihima. Hanya sekedar melafadzkan saja, mengucapkan dua kalimat syahadat saja, maka haram bagi kita untuk membunuh orang tersebut. Entah itu dia memahami atau tidak memahami, entah dia itu yakin atau tidak yakin, di dalam hatinya mengingkari atau tidak, maka hisabuhu 'ala Allah Ta'ala. Maka itu adalah urusan dia dengan Allah. Begitu ya, Bu ya? Itu kalau konteksnya, apakah seseorang itu darahnya halal atau haram untuk dibunuh. Maka sekedar seseorang mengaku muslim, mengucapkan dua kalimat syahadat, itu sudah cukup untuk menjadikan darahnya haram untuk ditumpah. Wadah masih kalian? Tapi kalau konteks yang lain, dalam konteks yang lain, misalkan di sini kita sebutkan wa min haitsul qabul wal intifa' biha. Tapi kalau kita lihat dari segi apakah syahadat ini diterima di sisi Allah dan dia kelak di akhirat akan mendapatkan manfaat dari dua kalimat syahadat itu atau tidak? Ini bagaimana? Apakah hanya sekedar melafadzkannya saja? Qila li Wahb ibn Munabbih, ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam ta'liq yang disebutkan di dalam sahih beliau. Beliau meriwayatkan qila li Wahb ibn Munabbih. Suatu ketika Wahab ibn Munabbih itu ditanya. Wahab ibn Munabbih itu adalah seorang tabi'in. Orang tabi'in, masuk dari dalam kalangan tabi'in. Setelah masa sahabat berarti. Belum pernah ketemu dengan Rasulullah. Beliau tabi'in. Tapi beliau dikenal dengan wawasan beliau yang luas. Dan beliau juga dikenal dengan pengetahuan-pengetahuan sejarah umat-umat terdahulu. Beliau pernah ditanya, "Alaisa la ilaha illallah miftahul jannah?" Bukankah kalimat la ilaha illallah itu adalah kunci surga? Jadi kalau kita mengucapkan la ilaha illallah, maka kita sudah dijamin surga, maksudnya demikian. Qala, maka beliau Wahab bin Munabbih menjawab, bala, betul. Kalimat la ilaha illallah itu adalah miftahul jannah. Walakin laisa miftahun illa lahu asnanun. Tapi tidaklah kunci itu disebut kunci kecuali mempunyai gerigi. Kunci itu ada gerigi-geriginya. Ya kan Ibu ya? Halo? Ya. Naam. Tidaklah disebut kunci kecuali Ya, Ustaz. mempunyai gigi-gigi. فإن جئت بمفتاح ليس له أو فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك. Jika kamu datang menggunakan kunci yang ada geriginya, futihalak, maka akan dibukakan bagimu. Maksudnya tadi kan konteksnya surga. Nah, kalau kamu datang membawa kunci, yang kunci itu mempunyai gigi-gigi, maka akan dibukakan bagimu surga. Wa illa lam yuftah lak. Tapi kalau engkau datang dengan kunci yang tidak ada giginya, sudah polosan gitu saja,
seperti paku gitu. Lam yuftah lak, maka tidak mungkin akan bukakan pintu bagi. Maksudnya pintu surga. Allah dan begitu Ibu ya. Maksudnya apa di sini? Maksudnya apa? Kalimat la ilaha illallah itu na'am, itu adalah kunci surga. Itu seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah itu akan dijamin surga oleh Allah. Tapi di sana ada syarat-syaratnya agar kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu diterima di sisi Allah dan sehingga seseorang bisa mengambil manfaat, mendapatkan manfaat dari kalimat la ilaha illallah, yaitu bisa masuk surga. Ada syaratnya. Syaratnya apa saja umat sekalian? Syaratnya apa saja? Kalau saya sebutkan tadi saya kirimkan di WA, saya sebutkan syaratnya itu kalau tidak ada 9 syarat. Ada 9 syarat saya sebutkan. Sudah dibaca Ibu sekalian? Belum, Ustaz. Tapi sudah dibuka. Apa, Ustaz? Belum juga, Ustaz. Di grup, di grup. Sudah Baik. dibuka. Mungkin sambil dilihat di sana atau karena yang saya tulis di PowerPoint ini belum semuanya. Saya belum selesai menyalin di PowerPoint. Baik. Lalu syarat-syarat diterimanya dua kalimat syahadat sehingga seseorang bisa mendapatkan manfaat dan faedah dari dua kalimat syahadat itu apa? Fasyurutuhu, yang pertama, al-awwal an-nutqu bihima. Dua kalimat syahadat itu harus dilafazkan. Tidak cukup hanya difahami dan diyakini di dalam hati saja. Tidak cukup. Dua kalimat syahadat itu harus dilafazkan. Faman lam yantiq biha ma'al qudrah 'alaiha la yakunu musliman bil ijma'. Barang siapa atau siapa saja yang tidak melafazkannya padahal dia mampu, maka tidak dianggap sebagai muslim. Berdasarkan ijma', kesepakatan semua ulama mengatakan seperti itu. Di antara ulama yang menukilkan ijma' atau kesepakatan ini adalah Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau berdua mengatakan ini secara ijma', kesepakatan semua ulama. Selama seseorang mampu untuk mengatakan, bukan orang bisu, mampu untuk melafadzkan, kalau tidak melafadzkan dua kalimat syahadat tidak dianggap muslim. Ini berlaku untuk orang kafir, Ibu ya, orang kafir asli atau orang kafir murtad. Beda halnya dengan anak-anak yang dilahirkan dari orang tua muslim. Ketika kemarin di pertemuan yang lalu sudah kita bahas, anak-anak yang lahir dari kedua orang tua muslim, bagaimana saat balik, apakah harus mengucapkan dua kalimat syahadat? Maka di sana dilihat, kalau dia saat balik itu sama sekali tidak terkontaminasi dengan kekufuran, dia masih murni dengan fitrahnya, maka tidak perlu mengucapkan dua kalimat syahadat. Tapi kalau anak yang masuk masa balik, anak yang dilahirkan dari kedua orang tua muslim masuk masa balik tapi telah terkontaminasi dengan kekufuran, maka harus mengucapkan dua kalimat syahadat. Baik itu kekufuran dari segi keyakinan atau perilaku atau ucapan. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya dan anak keturunan kita dan keluarga kita. Baik. Bisa dijelaskan Ustaz terkontaminasinya Ustaz? Nah, kemarin sempat kita bahas sedikit seperti misalkan wal'iyadzubillah, semoga Allah melindungi kita semuanya dan anak keturunan kita. Misalkan ada anak meyakini saat menjelang atau saat masuk masa balik, dia meyakini bahwasanya di sana ada Tuhan yang sebanding dengan Allah, misalkan seperti itu. Ada yang bisa menentukan takdir selain Allah, misalkan seperti itu. Atau misalkan dia misalkan menistakan agama Islam, entah itu menghina Rasulullah wal'iyadzubillah, atau misalkan secara perilaku dia misalkan dengan sengaja menginjak Al-Quran
untuk menghinakan, misalkan seperti itu. Wal'iyadzubillah. Maka itu adalah bentuk-bentuk kekufuran. Contohnya. Baik. Baik. Baik, Ustaz. Nah, jadi ini tadi harus didapatkan Ibu Bea. Berlaku ini baik kafir asli maupun kafir murtad. Ada dua macam kafir. Kafir asli maupun kafir murtad harus mengucapkan dua kalimat syahadat. Hal ini didasari banyak dalil sebenarnya. Banyak sekali dari baik dari Al-Quran maupun hadis. Di antara dalil yang kita nukil di sini adalah qauluhu sallallahu alaihi wasallam, "Umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah." Aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia sampai mereka mengatakan la ilaha illallah. Di sini yaqulu, ada kata yaqulu, berarti harus dilafadzkan, ya kan Ibu ya? Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumullah. Baik. Lalu mungkin yang menjadi pertanyaan, kemarin juga sempat ada pertanyaan, syarat-syarat melafadzkan dua kalimat syahadat ini apa saja? Maksudnya bagaimana tata cara mengucapkan dua kalimat syahadat? Gitu kan Ibu ya? Kemarin sempat ada pertanyaan Ibu ya? Baik di majelis saat hari Senin atau di majelis yang lain kemarin. Waktu ada yang bertanya. Kaifiyatun nutqi sekarang. Bagaimana tata cara melafadzkan dua kalimat syahadat ini bagaimana? Di sana ada tata cara yang sudah saya sebutkan di sana. Yang disebutkan saya ini hanya menukil dari apa yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama di sana adalah harus dengan tertib. Harus dengan urutan. Jadi syahadat yang pertama dulu yaitu asyhadu an la ilaha illallah, baru syahadat yang kedua wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi harus tertib seperti itu, tidak boleh dibalik. Gitu Ibu ya. Ini tata cara yang pertama. Kemudian yang kedua adalah al-muwalah. Al-muwalah itu apa Ibu sekalian? Kalau ibu-ibu sekalian pernah belajar fikih taharah di sana atau fikih salat, pasti pernah mendengar istilah al-muwalah. Nggak tahu ya, ini ibu-ibu pernah mendengar sebelumnya? Berturut-turut. Ya barusan mendengar dari saya. Al-muwalah, apa maksud al-muwalah? Al-muwalah bisa diartikan berturut-turut, kata Musiska barusan. Bisa kalau misalkan diartikan berturut-turut. Nah, berturut-turut itu maksudnya bagaimana? Tidak ada jeda yang begitu panjang antara syahadat yang pertama dengan syahadat yang kedua. Langsung begitu Ibu ya. Jadi berbeda antara tertib, berurutan, dan berturut-turut. Berbeda kan Ibu ya? Jadi tadi yang pertama tadi harus tertib, berurutan. Yang pertama baru kedua. Kemudian yang kedua adalah berturut-turut, langsung. Tidak ada jeda yang begitu lama. Wadih Mahat? Iya. Baik. Berikutnya umat sekalian, yang ketiga di sana adalah an-nutqu, harus dilafadzkan. Harus dilafadzkan. Dilafadzkan itu mungkin di beberapa kelas atau di beberapa majelis saya pernah menyinggung tentang melafadzkan. Melafadzkan itu tidak cukup di dalam hati. Kalau di dalam hati itu bukan melafadzkan namanya. Itu membacin, ya kan Ibu ya? Tidak cukup hanya menggerakkan bibir tanpa suara. Kalau menggerakkan bibir tanpa suara namanya lip sync. Ya kan Ibu ya? Lip sync. Apa? Lip sync ya? Saya salah ucap. Ya udah gitulah. Jadi harus ada gerakan bibir dan ada suara. Harus ada gerakan bibir dan ada suara. Suara itu paling minimal didengar oleh dirinya sendiri. Itu yang dimaksud melafadzkan. Melafadzkan dengan bahasa apa? Yang paling utama adalah bil arabiyah, seperti kita tuliskan di sana. Wa nutqu bihima, mengucapkan keduanya, kedua kalimat syahadat bil arabiyah, dengan bahasa Arab, lil qadiri 'alaiha, bagi siapa yang bisa mengucapkannya dengan bahasa Arab. Ma'a ma'rifati ma'naha, tentu harus dengan disertai faham. Jadi bisa mengucapkan bahasa Arab,
Tapi juga harus paham juga. Tidak hanya ini mengucapkan tapi nggak paham. Kalau mengucapkan dengan bahasa Arab harus paham maksudnya. Gitu Ibu ya? Atau Ya, bima fi ma'nahuma bi ghairil arabiyyah. Tapi boleh juga kita mengucapkan dua kalimat syahadat itu dengan selain bahasa Arab, misalnya dengan bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa Jawa. Yang penting sesuai dengan makna bahasa Arab. Gitu ya, Bu ya? Wadih Mahat. Jadi Jadi nggak boleh harus dengan bahasa Arab ya Ustadz ya? tidak harus dengan bahasa Arab. Kalau dengan bahasa lain, yang penting maknanya sama, tidak berbeda jauh. Gitu ya, Bu ya? Wadih Ya Mahat. Ustadz. Waduh. Kemudian yang keempat, la budda min takriri syahadah in lam yakun hunaka atifun. Maksudnya apa ini Mas sekalian? Harus diulang lafaz asyhadunya. Takrir atau tikrar itu maknanya pengulangan. La budda harus min takrir asyhadah. Harus ada pengulangan lafaz asyhadu. In lam yakun hunaka atif. Jika dua kalimat syahadat itu tidak disambung dengan wa. Jadi asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau tidak ada wa seperti itu. Tapi kalau pakai wa, kalau kita menggunakan wa, maka tidak harus mengulang kata asyhadu. Asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, begitu saja cukup. Enggak masalah, boleh. Meskipun kalau tidak disebutkan dua-duanya, menggunakan wa dan mengulangi kata asyhadu itu lebih afdal. Ini dalam konteks dua kalimat syahadat saat masuk Islam. Gitu Ibu ya? Wadih Mahat. Kalau dalam konteks yang lain maka berbeda. Kalau dalam konteks yang lain maka berbeda. Misalnya dalam konteks yang lain itu apa? Dalam adzan. Kalau dalam adzan bagaimana? Ada konteks yang lain juga. Dalam sholat, dalam tasyahud akhir. Itu bagaimana? Kalau dalam konteks adzan, kalau dalam konteks adzan itu harus diulangi. Nggak boleh enggak. Harus diulangi. Kata asyhadu. Karena dalam konteks adzan itu harus disebutkan secara terpisah sendiri-sendiri. Ya kan Ibu ya? Pertama asyhadu alla ilaha illallah. Kemudian berhenti. Diulangi dua kali asyhadu alla ilaha illallah. Kemudian baru asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jadi itu di sana ada penggalan, memang terpisah. Makanya harus diulangi dua kalimat syahadat. Diulangi kata asyhadunya. Tapi kalau dalam sholat bagaimana? Saat tasyahud bagaimana Mas sekalian? Kalau di dalam tasyahud, dalam sholat itu waw itu tidak boleh dihapus. Waw itu tidak boleh dihapus. Kalau waw dihapus itu mengurangi huruf dalam tasyahud. Kalau mengurangi huruf itu seperti mengurangi huruf di dalam Al-Fatihah. Mengurangi huruf dalam Al-Fatihah itu membatalkan Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihahnya batal, maka batal juga salatnya. Gitu kan Ibu ya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu. Kalau di dalam tasyahud juga demikian, wawnya itu harus. Gitu Ibu ya? Ya. Wawnya itu harus. Tapi tidak harus mengulangi asyhadu. Kalau di dalam tasyahud itu harus menggunakan waw tapi tidak harus mengulangi asyhadu. Jadi di sana saya ulangi lagi Mas sekalian, di sana ada 3 kondisi. Kalau mengucapkan dua kalimat syahadat dalam konteks awal pertama kali masuk Islam, maka kita boleh menggunakan waw, boleh tidak. Gitu Ibu ya? Iya. Nah, Iya. kalau kita tidak menggunakan waw, maka harus diulangi lafaz asyhadu. Gitu Ibu ya. Tapi kalau misalkan disebutkan dua-duanya, baik waw maupun asyhadunya, itu lebih afdal, lebih baik. Kemudian dalam konteks adzan itu kata asyhadu itu harus disebutkan 2 kali. Baik syahadat yang pertama maupun kedua, karena keduanya terpisah. Kalau dalam tasyahud di dalam sholat, maka waw itu tidak boleh dihapus, harus disebutkan waw. Sedangkan asyhadu tidak harus diulang. Allah alaikum jami'an. Begitu Ibu ya? Ya Ustaz.
Mudah-mudahan tidak bingung ya. Bingung tidak Mas sekalian? Enggak, Ustaz. Alhamdulillah. Setelah orang. Hal min soal, ada pertanyaan Mas? La yujad? Apa Ustaz? Kalau Naam. misalnya ada yang asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lah, itu bagaimana? Itu dalam konteks apa? Tasyahud akhir? Kalau Tasyahud di bukan dalam salat? di luar sana, kalau kita mau apa, mau ngisi kajian kan suka ada gitu ya Ustaz ya. Ada yang ditambahkan gitu. Tidak masalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Enggak masalah. Tidak masalah. Dan itu lebih rinci. Lebih rinci. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Itu lebih rinci lagi kan? Aku bersaksi bahasanya tidak ada ilah yang berhak untuk disembah selain Allah. Wahdahu, satu-satunya, yang Maha Esa. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Tidak masalah. Bahkan di tasyahud dalam sholat pun nggak masalah kalau dilengkapi seperti itu. Gitu ya? Boleh Ustaz maksudnya dalam sholat? Ya Ustaz, saya Dalam juga sholat. bacanya gitu Ustaz. Nah, di dalam sholat boleh ditambahkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nggak Ya masalah. Ustaz, saya gitu bacanya Ustaz. Nah, nggak masalah. Di dalam sholat, bahkan di dalam sholat pun nggak masalah. Gitu ya? Pengertiannya bagaimana Ustaz? Pengertian maksudnya? Wahdahu la syarika. Tadi saya sebutkan tadi, wahdahu itu satu-satunya yang Maha Esa. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Syarik itu sekutu. La syarika lahu, tidak ada sekutu lahu baginya. Bagi Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya? Masih bingung tidak, Om? Halo? Iya Ustaz. Enggak bingung kan, Om ya? Baik, kemarin ada pertanyaan. Apakah mengucapkan dua kalimat syahadat ini harus dipersaksikan atau disaksikan orang banyak? Seperti kebiasaan sekarang kalau seseorang mau masuk Islam itu maka biasanya mendatangi apa namanya, yayasan atau ormas atau masjid atau Islamic Center gitu ya. Kemudian disaksikan oleh umat Islam yang ada di sana. Kemudian diberikan seperti sertifikat gitu ya sekarang. Iya. Nah, apakah hal seperti itu juga harus, itu merupakan syarat mengucapkan dua kalimat syahadat untuk masuk Islam? Maka jawabannya tidak. Itu bukan merupakan syarat sahnya dua kalimat syahadat saat masuk Islam. Seperti disebutkan di paling bawah saya tulis di sana, la yushtaratu al-ishhad. Tidak disyaratkan untuk mempersaksikan, disaksikan orang banyak. Fin nutqi bisyahadataini, untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Jadi kalau misalkan seseorang mengucapkan sendiri, itu juga sudah sah. Yang penting diucapkan, Om ya. Dia mengucapkan, memahami maksud dan maknanya, dan terhindar dari atau menjauhi semua pembatal-pembatalnya. Jadi tadi saya secara singkat, meskipun nanti juga akan kita bahas setelah ini syarat-syarat yang lain. Jadi saat mengucapkan itu harus paham, kemudian meyakininya, dan terhindar atau menjauhi dari pembatal-pembatalnya. Ini secara singkat. Tapi setelah ini insya Allah akan kita bahas secara rinci syarat-syarat yang lain. Gitu Ibu ya? Jadi mengucapkan sendiri nggak masalah. Nah, ini juga termasuk tidak disaksikan untuk orang yang baru masuk Islam. nah, yang Tidak kita harus bahas di sini dibimbing. Bolehkah dia membaca sendiri? Boleh membaca sendiri. Yang penting itu tadi. Yang penting dia paham maknanya dan meyakininya, dan terhindar dari semua pembatal-pembatal dua kalimat syahadat. Tapi kalau misalkan dia tidak bisa, kalau misalkan mengucapkan sendiri itu tidak bisa, misalkan harus dengan bimbingan, maka harus dengan bimbingan, misalkan. Dan di sana bimbingan di situ sebenarnya tidak hanya sekedar membimbing untuk mengucapkannya saja,
Tapi juga harus dijelaskan maksudnya. Sebelumnya, sebelum mengucapkannya itu harus dijelaskan maksudnya. Asyhadu alla ilaha illallah itu maksudnya apa? Setidaknya makna secara umum, bukan secara rinci. Makna secara umum tadi misalkan saya bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang benar, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah selain Allah. Dan bahwasanya saya juga bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasul, utusan Allah yang diutus kepada seluruh makhluk. Gitu kan Ibu? Itu makna secara umum, setidaknya makna secara umum sudah itu. Dibimbing, tidak hanya dibimbing pengucapannya saja, tapi dibimbing dikasih tahu maknanya supaya paham. Kemudian dikasih tahu juga secara umum, secara gambaran umumnya di sana jangan ada pembatal-pembatalnya, misalkan. Jangan sampai di dalam hati misalkan ada keraguan. Keraguan untuk meyakininya itu sudah membatalkannya, kan gitu ya. Kemudian jangan sampai meyakini adanya ilah yang lain, sesembahan yang lain. Jangan sampai ada bentuk-bentuk kesyirikan di dalam hati. Gitu ya, Bapak ya? Jadi harus dibimbing secara umum seperti itu. Tapi kalau misalkan bisa, sudah misalkan selama ini sudah melakukan, dia sudah belajar misalkan, seseorang itu dalam proses mendapatkan hidayah, misalkan dia sudah belajar mencoba untuk membaca atau terkadang menyimak ustadz, gitu. Dia sudah paham maksudnya makna dua kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan dia sudah bisa mengucapkannya sendiri dan dia meyakininya dan terhindar dari semua pembatal-pembatalnya, maka nggak masalah untuk mengucapkannya sendiri. Tidak harus disaksikan orang banyak. Begitu ya Bu ya. Meskipun saat ini misalkan kalau misalkan disaksikan orang banyak, kemudian diberikan sertifikat, itu biasanya akan lebih menguatkan keimanannya. Itu maka tidak masalah. Itu bukan suatu masalah kalau misalkan disaksikan orang banyak dan diberikan sertifikat. Jadi jangan dibilang misalkan kalau memberikan sertifikat kepada mu'allaf itu suatu hal yang bid'ah. Jangan, itu dan itu ada faedahnya di sana, memberikan lebih menguatkan, meyakinkan keimanannya. Ya kan Ibu ya? Tahan ini jamnya. Insya Allah tidak ada masalah Ibu ya. Assalamualaikum. Barusan tentang pemberian sertifikat. Itu kan tidak dilakukan pada saat Rasulullah. Apakah itu tadi Ustadz bilang tidak bid'ah? Bukankah kita dibilang bahwa apa yang tidak dilakukan Rasulullah maka tidak juga dilakukan? Bagaimana Ustadz? Sebenarnya kalau misalkan dikatakan seperti itu terlalu sempit. Apapun yang dilakukan, yang tidak dilakukan Rasulullah, kalau dikatakan bid'ah itu terlalu sempit. Banyak sekali yang tidak dilakukan Rasulullah, tapi sesuatu hal yang disyariatkan. Maksudnya di sana bukan berarti Rasulullah tidak mencontohkan, tapi masuk ke dalam dalil-dalil secara umum. Gitu ya. Jadi dalil di dalam agama Islam, di dalam syariat Islam itu ada dalil yang bentuknya umum, global, ada dalil-dalil yang rinci. Jadi tidak semua hal itu dirinci satu persatu di dalam syariat. Tapi terkadang ada yang masuk ke dalam dalil yang umum. Gitu ya. Jangankan hal yang tidak dilakukan oleh Rasulullah, misalkan apa? Ya, kalau misalkan apa sih? Ada pembagian jangan kita. Kemarin sempat kita singgung di pertemuan ke berapa? Kedua atau ketiga. Itu kita kalau belajar akidah di sana ada pembagian akidah itu ada uluhiyah, rububiyah, kemudian asma wa sifat. Itu di zaman Rasulullah apa ada pembagian itu? Tidak ada. Lalu kenapa kok para ulama membagi seperti itu? Itu untuk memudahkan kita untuk belajar. Karena ternyata setelah dilihat kenyataannya, penyimpangan-penyimpangan di dalam akidah itu terbagi menjadi 3 kelompok tersebut. Ada penyimpangan dalam hal uluhiyah, ada penyimpangan dalam hal rububiyah, dan ada penyimpangan dalam hal al-asma wa sifat. Bukan berarti pembagian akidah menjadi 3 itu hal yang bid'ah. Gitu ya? Iya Ustaz. Nah, Masuk kalau kita nge-zoom juga bid'ah ya Ustaz ya. Kalau misalnya mau dibilang semua bid'ah ya Ustaz.
Ini bermajelis jarak jauh ini, Om ya. Dulu nggak ada Om majelis jarak jauh. Iya. Bahkan begini juga, ini jadi kita harus apa Om ya? Naam, ilmu Ya, saya seseorang itu harus berkembang. banyak belajar lagi, Naam, Ustaz. naam, betul. Banyak Jadi belajar memang lagi karena wajar Om, wajar. baru Naam, dapat nggak masalah. lagi Jangan ini. berkecil hati. Jangan berkecil hati. Karena begini Om, seseorang dalam belajar menuntut ilmu itu pasti melalui tahapan-tahapan. Melalui Iya, tahapan-tahapan. Para ulama mengatakan ketika seseorang pertama kali memasuki pintu yang pertama dalam menuntut ilmu, maka dia akan merasa apa Om? Akan merasa sombong. Kemudian ketika berasa. terus belajar, terus belajar, terus belajar, kemudian memasuki tahapan yang kedua atau memasuki pintu yang kedua, maka dia akan semakin tawadhu, rendah hati. Kemudian terus belajar, terus belajar, terus belajar. Kemudian dia masuk tahapan yang ketiga, masuk pintu yang ketiga, maka dia baru sadar saat itu ternyata selama ini tidak tahu apa-apa. Ya, Kenapa seperti itu Ibu sekalian? Ketika seseorang di awal-awal belajar, itu yang diketahui ya sebatas apa yang dipelajari selama ini, ya kan Ibu ya? Jadi betul. lingkupnya sangat sempit. Jadi terkadang itu mengira yang betul itu ya yang hanya selama ini saya baca dan pahami saja atau saya pelajari dan dengar. Yang selain itu semuanya salah dan bahkan sesat. Mungkin gitu, Om ya. Ya, Allah hafadzana jami'an. Uh, tapi tapi semakin banyak orang belajar, semakin banyak yang dipelajari, biasanya seseorang itu akan semakin tawadhu. Kenapa? Kenapa semakin tawadhu? Karena seseorang akan sadar ternyata yang difahami dan diyakini selama ini itu belum tentu sudah benar. Gitu kan namanya? Iya, Bisa jadi pendapat orang lain yang selama ini kita musuhi itu bisa jadi benar karena dulu belum paham. Karena dulu belum paham. Karena tabiat manusia seperti kita sebutkan di pertemuan yang lalu, tabiat manusia itu annasu a'da'u ma jahilu. Manusia itu akan selalu memusuhi apa yang tidak dia pahami. Kalau paham, baru bisa memaklumi. Gitu ya. Kemudian semakin berkembang, semakin belajar, maka dia baru akan sadar bahwasanya selama ini itu sangat sedikit yang diketahui, sangat sedikit yang dipelajari. Gitu Ibu ya. Dan semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya untuk selalu bisa istiqomah dalam menuntut ilmu dan mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Karena musibah, betul-betul musibah saat orang baru di awal-awal belajar, kemudian dia menutup diri. Menutup diri, sudah mencukupkan diri dengan apa yang dia pelajari saat itu. Betul-betul musibah. Dia baru memasuki tahapan yang pertama saja. Dia akan merasa sombong. Dan ya udah dunia itu terasa sempit, udah gelap semuanya. Dia menganggap yang saya pegang ini semuanya, yang saya pegang ini yang hanya benar, satu-satunya yang benar. Semua orang itu salah atau sesat. Ya, jadi dunia itu rasanya sempit sekali, gelap semuanya. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Gitu ya, Bu ya. Allah meranakan. Allah. Nastami Romahat. Jam berapa ini? Jam 9. Baik. Mungkin kita sebutkan secara singkat Umhat sekalian. Kita yang di slide berikutnya ini saya belum merapikan Umhat sekalian. Kita buka yang saya share di grup tadi Ibu sekalian. Tadi syarat yang pertama adalah an-nutqu biha dan kaifiyatun nutqi tadi sudah kita baca. Kemudian syarat yang kedua adalah al-ilmu. Al-ilmu maksudnya apa, Om? Maksudnya adalah memahami. Memahami makna dua kalimat syahadat ini. Tidak cukup seseorang hanya mengucapkan tanpa paham. Itu naam kalau misalkan dalam konteks yang pertama tadi seseorang akan tidak boleh dibunuh dalam peperangan. Itu iya, hanya sekedar mengucapkan. Tapi apakah dua kalimat syahadat ini diterima di sisi Allah dan kita mendapatkan manfaat, faidah dari dua kalimat syahadat ini? Maka harus ada syarat yang kedua. Selain mengucapkannya, maka kita juga harus memahaminya.
Memahaminya sebenarnya ada tingkatan memahami dua kalimat syahadat. Ada tingkatan memahami secara umum, ada tingkatan memahami secara rinci, yang kadar rinci ini yang wajib untuk diketahui, dan ada kadar memahami secara rinci yang mana rincian-rincian ini sifatnya mustahab atau sunnah. Baik, paling tidak saat mengucapkan dua kalimat syahadat itu adalah kita memahami di tahapan yang pertama, tahapan yang paling dasar, yaitu memahami makna dua kalimat syahadat ini secara umum. Seperti kita sebutkan tadi, memahami secara umum makna ini, yaitu bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah sama sekali selain Allah. Dan bahwasanya Rasulullah adalah Rasul utusan Allah. Begitu ya, Bu ya? Itu yang paling minimal. Kita mengetahui makna dua kalimat syahadat secara umum. Namun setelah itu, setelah mengucapkan dua kalimat syahadat, saat seseorang sudah masuk dalam agama Islam, maka di sana ada kadar mengetahui berikutnya yang juga wajib untuk diketahui. Dan ini kalau ada pembimbingnya, maka pembimbingnya wajib untuk mengajarkannya. Seperti tadi, di sana kita harus tahu, di sana apa namanya? Misalkan kewajiban-kewajiban ini, misalkan dua kalimat syahadat ini konsekuensinya apa saat kita mengucapkan dua kalimat syahadat. Maka harus betul-betul ibadah itu memperuntukkan ibadah hanya untuk Allah. Kita harus tahu bentuk-bentuk kesyirikan yang membatalkan syahadat yang pertama. Kita juga harus tahu konsekuensi dari syahadat yang kedua dan apa saja yang membatalkan syahadat yang kedua. Itu tahapan berikutnya setelah masuk Islam, setelah mengucapkan dua kalimat syahadat. Allah ini jami'an. Summa kita lanjutkan di sana, kita kutip qauluhu ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi dalam ayat ini Allah bersabda fa'lam, ketahuilah, maka harus dengan ilmu. Fa'lam, bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah. Baik. Summa asyartul ba'da, syarat yang ketiga umat sekalian, al-yaqinu al-munafi lisyak. Syarat yang ketiga adalah betul-betul harus yakin. Tidak boleh ada keraguan sedikit pun di dalam hati. Naam, betul-betul yakin dengan makna yang dikandung di dalam dua kalimat syahadat ini. Sebagaimana Allah berfirman, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Sesungguhnya yang dianggap orang-orang yang beriman itu hanya di sana umat sekalian. Di sana ayat ini diawali kata innama. Innama itu maknanya hanya. Itu pembatasan. Bukan sesungguhnya. Kalau inna maknanya sesungguhnya. Kalau innama maknanya hanya. Begitu Ibu ya? Yang dianggap sebagai seorang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, thumma lam yartabu, kemudian mereka tidak ada keraguan sedikit pun di dalam hati. Jadi harus betul-betul yakin. Thumma, kita lanjutkan umat sekalian. Syarat berikutnya yaitu syarat yang keempat Ibu sekalian, al-qabulu al-munafi lirradd. Harus betul-betul ridha, menerima ketentuan makna dari dua kalimat syahadat tersebut. Bukan sebaliknya, bukan menolak dari makna dari dua kalimat syahadat. Allah bersabda, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Di sini Allah bersabda menceritakan tentang kondisi orang-orang musyrik. Innahum, orang-orang musyrik, mereka kanu idza qila lahum, jika dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, yastakbirun, mereka sombong, mereka menolaknya. Padahal jemaah sekalian, jadi tidak cukup hanya sekedar memahami maknanya, kemudian meyakininya, tidak cukup hanya mengetahui maknanya dan meyakininya. Orang musyrik, orang-orang musyrik kafir Quraisy, orang-orang musyrik dan orang-orang kafir Quraisy saat itu ketika mendengar dan mengetahui la ilaha illallah, mereka
memahaminya dan meyakininya. Mereka memahami maksudnya kalau kita dikatakan la ilaha illallah karena mereka orang Arab asli. La di situ adalah la an-nafiyah lil jinsi. La ilaha illallah berarti menafikan semua adanya ilah, semua adanya sesembahan kecuali Allah. La di situ adalah la an-nafiyah lil jinsi, menafikan seluruh varian dalam jenis ilah. Tidak ada satu sesembahan pun kecuali Allah. Mereka orang Arab, faham betul-betul makna la ilaha illallah. Dan mereka juga yakin. Mereka yakin. Sebenarnya iya, yakin. Ada kebenaran dari lafaz la ilaha illallah tersebut. Tapi mereka kenapa tidak sah keimanan mereka? Karena mereka tidak menerima, tidak ridha dan menerima konsekuensi dari dua kalimat syahadat tersebut. Gitu ya, Bu ya. Mereka sombong, hum yastakbirun. Dikatakan dalam ayat ini tadi kita sebutkan innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Mereka sombong, tidak mau menerima. Summa adanallahu iyyakum. Baik. Syarat berikutnya umat sekalian yaitu syarat yang ke 5. Na'am. Yang kelima yaitu al-inqiyad al-munafi lit-tark. Maksudnya apa Ibu sekalian? Al-inqiyad itu adalah melaksanakan semua konsekuensi dari dua kalimat syahadat. Melaksanakan semua konsekuensi dari dua kalimat syahadat. Bukan meninggalkannya. Misalnya kita kutip ayat qauluhu ta'ala wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Dan kembalilah kepada Allah wa aslimu dan berserah dirilah kepadanya. Maksudnya aslimu di sini apa? Dan al-inqiyad. Jadi maksudnya wa aslimu di sini al-inqiyad, yaitu melaksanakan semua konsekuensi dari dua kalimat syahadat. Konsekuensi dua kalimat syahadat itu apa? Kita hanya memberikan ibadah kita, melaksanakan ibadah kita hanya kepada Allah semata. Dan menjauhi semua bentuk kesyirikan. Kita Ibu ya. Paham hal ini kan? Summa syarat berikutnya yaitu syarat ke-6 adalah as-sidqu al-munafi lil kadzib. Membenarkannya dan tidak mendustakannya. Membenarkannya dan tidak mendustakannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sidqan min qalbihi illa harramallahu 'alan nar." Afwan ini hadis. Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Tidaklah seseorang mengucapkan syahadat bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah. Dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah, sidqan min qalbihi, dan dia mengucapkan itu betul-betul sidqan dengan menerimanya, maksudnya tidak mendustakannya, membenarkannya, tidak mendustakannya, illa haramallahu 'alan nar. Kecuali Allah akan mengharamkan neraka baginya. Jadi syarat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di antaranya adalah mengucapkannya dengan sidqan min qalbihi. Jadi harus membenarkannya tanpa ada kedustaan sedikit pun di dalam hatinya. Summa syarat berikutnya adalah al-ikhlas al-munafi lisyirk. Syarat berikutnya adalah ikhlas tanpa ada kesyirikan. Betul-betul mengucapkannya dan meyakininya ikhlas mata karena Allah. Inna Allaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah mengharamkan api neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah, yang mana dia mengucapkannya dengan dalam kondisi yabtaghi bidzalika wajha Allah, dengan ikhlas mengharapkan ridha dari Allah. Harus dengan ikhlas. Kemudian syarat yang ke-8 yaitu al-mahabbah al-munafi lil baghdha, yaitu kecintaan kita kepada Allah dan Rasul.
harus disertai dengan kecintaan. Rasulullah bersabda, Allah bersabda di dalam Al-Quran, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Di antara umat manusia ada yang membuat sekutu-sekutu, mengambil sekutu-sekutu selain Allah. Mereka mencintai sekutu-sekutu tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah. Walladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman, asyaddu hubban lillah. Mereka betul-betul sangat mencintai Allah semata. Jadi harus dengan kecintaan. Iman kita harus dengan kecintaan. Thumma, syarat yang terakhir umat sekalian adalah at-tabarru wal ibti'ad amma yunafihima. Yaitu kita berusaha untuk berlepas diri, at-tabarru wal ibti'ad, dan menjauhkan diri kita dari semua bentuk pembatal-pembatal keimanan. Insya Allah nanti akan kita bahas di kitab Sulamut Taufiq setelah membahas as-sam'iyat kalau tidak salah, atau setelah membahas dua makna kalimat setelah ini terkait dengan syarat-syarat dua kalimat syahadat. Gitu ya, Bu ya? Ya, untuk makna dua kalimat syahadat, nampaknya kita harus membahasnya di pertemuan yang akan datang umat sekalian. Untuk sisa waktu kurang lebih 16 menit ini, kita akan mulai ke fikih, yaitu pengantar ilmu fikih, supaya juga nanti bisa mendapatkan porsinya. Hal min soal umat, ada pertanyaan Ibu sekalian? Iya Ustadz, kembali lagi saya agak bingung dengan poin harus ridho, ikhlas, dan membenarkan. Itu bukannya menjadi satu ya Ustadz ya, ridho dan ikhlas. Jadi ridho dan ikhlas itu bagaimana? Apakah ada kesamaan? Baik, maksud dari tadi al-qabul al-munafi lirrad. Qabul itu ridho, menerima dengan ridho, bukan menolaknya. Ridho di situ maksudnya menerima, bukan menolak. Tapi ikhlas. Dan berarti membenarkan juga kan Ustadz ya? Jadi begini. At-tasdiq, membenarkan tadi, at-tasdiq. At-tasdiq, ya. Terkadang orang membenarkan itu tidak ridho loh. Ya atau ya? Terkadang orang membenarkan itu tidak dengan keridhaan. Ya atau ya? Ada yang gitu, Sob. Nah, jadi dua hal yang berbeda. Dia membenarkannya, tapi sebenarnya dia tidak ridho. Entah itu karena paksaan, seperti misalkan karena diancam akan dibunuh, misalkan seperti itu. Oh, iya. Gitu ya? Iya. Kalau ikhlas itu lawan dari syirik. Maksudnya di sana ada niat yang lain gitu. Ada niat yang lain. Misalkan niat yang lain gimana? Mungkin dia masuk Islam mengucapkan dua kalimat syahadat supaya bisa menikah dengan muslimah. Misalkan seperti itu ya. Ya, mungkin kalau ada niat awal seperti itu nggak apa-apa. Tapi saat mengucapkan dua kalimat syahadat dan apa namanya? Setelahnya supaya dia bisa diterima dua kalimat syahadatnya di sisi Allah dan dia akan di akhirat kelak akan mendapatkan manfaat dari dua kalimat syahadat itu harus dengan ikhlas. Jadi tidak semata-mata karena mau nikah saja. Gitu ya? Allah yahfadzana jami'an. Ya, Ustaz. Baik. Tidak ada lagi pertanyaan wahai sekalian. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, mungkin kita lanjutkan ke pembahasan al-madkhal ila al-fiqh, pengantar ilmu fikih atau gerbang menuju ilmu fikih. Sallallahu warana. Kemarin kita sudah membahas beberapa
di antara yang sudah kita bahas adalah definisi ilmu fikih, dan di sana kemarin kita membahas pengertiannya, kemudian pembahasannya apa saja, kemudian sumber landasan ilmu fikih apa saja, kemudian keutamaan ilmu fikih baik dilihat secara umum maupun secara khusus, kemudian hukum mempelajari ilmu fikih. Alhamdulillah sudah kita selesaikan. Kemudian terakhir kemarin kita juga telah mempelajari fase-fase, membaca fase-fase yang telah dilalui ilmu fikih. Dalam perkembangan ilmu fikih, fikih itu mengalami beberapa tahapan. Jadi tidak tiba-tiba jadi seperti fikih-fikih saat ini menjadi buku-buku yang ada saat ini, tidak. Di sana mengalami tahapan-tahapan dalam pembentukan ilmu fikih sampai menjadi seperti sekarang yang kita temukan sekarang. Nah, kemarin kita baca bahwasanya fase-fase yang telah dilalui ilmu fikih dalam perkembangannya itu ada 4, kita sebutkan. Kita kelompokkan menjadi 4 ini secara umum. Di sana ada yang pertama adalah masa atau fase diturunkannya syariat, yaitu dimulai dengan diangkatnya Nabi Muhammad SAW sebagai nabi, dari awal turunnya wahyu sampai wafatnya beliau SAW di tahun 11 Hijriah. Ini adalah fase pertama. Kemudian fase kedua adalah setelah meninggalnya Rasulullah SAW sampai masa sebelum munculnya madhab-madhab. Jadi setelah meninggalnya Rasulullah SAW sampai sebelum munculnya madhab-madhab, kurang lebih sampai tahun 100 Hijriah, kurang lebih nih Ibu Senat. Dan maksudnya di sana bukan madhab-madhab 4 madhab imam 4 madhab, bukan, tapi semua madhab, karena sebenarnya madhab itu lebih dari 4. Insya Allah nanti akan kita bahas. Kemudian fase berikutnya adalah masa munculnya madhab-madhab fikih, baik 4 madhab tersebut maupun madhab-madhab yang lain. Jadi fase yang kedua itu mencakup masa sahabat, kemudian masa tabi'in, sampai sebelum masuk masa tabi'in yang di sana sudah mulai terbentuk secara jelas madhab-madhab yang ada. Kemudian yang ketiga di sana masa munculnya madhab-madhab yang secara zahir, secara jelas sudah terbentuk madhab-madhab. Kemudian yang keempat adalah kita akan membahas insya Allah fikih di masa kini, kurang lebih dari tahun 1300 Hijriah sampai sekarang. Baik, kita akan bahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu masa yang pertama atau fase yang pertama yang telah dilalui ilmu fikih dalam perkembangannya, yaitu masa diturunkannya wahyu atau masa dibentuknya syariat. Baik, kapan waktunya? Kita tadi sampaikan sekalian bahwasanya fase yang pertama ini, masa diturunkannya wahyu atau dibentuknya syariat, itu adalah dimulai sejak diangkatnya Rasulullah SAW sebagai Rasul. Yaitu pertama kali beliau mendapatkan wahyu. Sampai kapan? Sampai beliau meninggal. Sampai beliau meninggal di Madinah. Sallallahu alaihi wasallam. Dimulai diangkatnya Nabi dari diangkatnya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul sampai beliau wafat. Dan masa ini atau fase ini dibagi menjadi 2 umat sekalian, yaitu fase ketika beliau masih di Mekah dan fase saat beliau sudah hijrah ke Madinah. Masing-masing dari 2 fase ini, baik di Mekah maupun di Madinah, itu mempunyai ciri khas, mempunyai ciri-ciri. Di masa diturunkannya syariat atau wahyu di Mekah, di sana lebih fokus kepada akidah dan sedikit membahas masalah syariat fikih secara terperinci. Kita katakan di sini lebih fokus, maksudnya porsi akidah dakwah Rasulullah di fase Mekah, porsi akidah itu lebih banyak daripada
fikih. Bukan berarti di Mekah itu tidak membahas fikih sama sekali. Bukan berarti di Mekah itu tidak membahas fikih sama sekali. Di Mekah itu, naam, porsi yang paling utama ditanamkan kepada para sahabat adalah akidah. Tapi juga ada syariat fikih di sana. Seperti sholat. Sholat itu disyariatkan di Mekah. Ya kan Ibu ya? Zakat katanya juga disyariatkan di Mekah. Ya atau ya? Nah, jadi bisa, tapi tidak terlalu banyak. Tidak terlalu banyak syariat fikih di Mekah. Adapun di Madinah, di fase kedua beliau, di sana di Madinah itu tetap melanjutkan penanaman akidah. Tetap ada ayat-ayat, hadis-hadis terkait dengan akidah. Tapi di sana lebih banyak dijelaskan syariat hukum fikih secara terperinci. Jadi porsi fikihnya lebih banyak di Madinah daripada saat di Mekah. Gitu Ibu ya? Insya Allah bisa dipahami Ibu ya? Nah. هل من سؤال؟ لا يوجد؟ طيب إن كان لا يوجد نستمر. Berikutnya ummahat sekalian, di fase pertama ini, di masa diturunkannya wahyu atau di masa pembentukan syariat ini, apa saja yang menjadi sumber landasan syariat Islam? Yang menjadi sumber syariat Islam di fase pertama ini hanya ada dua, yaitu Al-Quran dan hadis. Yang turun baik secara spontan, maksudnya baik Al-Quran ini turun secara spontan, tidak ada sebab sama sekali sebelumnya. Jadi langsung diturunkan dan disyariatkan, diturunkan kepada Nabi Muhammad dan disyariatkan kepada seluruh umat Islam. Atau juga karena pertanyaan atau didahului sebab. Jadi Al-Quran itu turun itu dengan beberapa kondisi. Ada yang spontan, tidak ada sebab, tidak ada pertanyaan sebelumnya. Ada Al-Quran atau ayat yang diturunkan karena pertanyaan para sahabat. Atau ada kejadian, suatu kejadian, entah itu kejadian yang terjadi di kalangan sahabat atau kejadian antara umat muslim dan orang-orang kafir. Jadi seperti itu juga. Jadi imma turunnya ayat itu secara spontan, tidak ada pertanyaan atau sebab, atau karena ada pertanyaan dari sahabat, atau karena sebab suatu kejadian. Demikian juga hadis. Hadis itu bisa jadi memang secara spontan Rasulullah mengajarkan di hadapan para sahabat, atau karena pertanyaan, atau karena ada sebab. Demikian. Mungkin ada pertanyaan, Ustaz. Kemarin saat di pekan lalu kita membahas tentang fikih, dalil-dalil fikih. Itu bukannya di sana banyak sekali dalil-dalil fikih. Dalil itu tidak hanya Al-Quran dan hadis, ya kan Ibu ya? Halo? Maksudnya Ustaz? Maksudnya? Jadi kemarin hadir nggak Om di pertemuan yang lalu? Hadir. Hadir. Dalil yang bisa dijadikan dalil di dalam perkara fikih itu tidak hanya Al-Quran dan hadis. Kalau di dalam akidah itu yang bisa dijadikan dalil apa saja Ibu sekalian? Kemarin kita sebutkan hadis sama ijma. Bukan hadis ijma. Yang bisa dijadikan dalil dalam perkara akidah itu adalah Al-Quran, hadis, dan ijma para sahabat. Bukan ijma para ulama setelahnya, tapi ijma para sahabat saja. Itu pun juga ijma, bukan pendapat perorangan, tapi harus kesepakatan para sahabat. Gitu Ibu ya? Iya. Itu yang bisa dijadikan dalil dalam perkara akidah. Tapi kalau dalam perkara fikih, dalil itu lebih banyak dan lebih luas. Naam, dalil yang paling utama adalah Al-Quran dan hadis. Ya atau ya? Kita kemarin sebutkan. Iya. Dalil yang utama adalah Al-Quran dan hadis. Tapi di sana ada dalil-dalil yang lain yang mendukung. Karena terkadang di dalam Al-Quran atau di dalam hadis itu penyebutannya tidak secara rinci. Seperti saya sebutkan tadi, terkadang dalil itu disebutkan secara umum. Gitu kan Ibu ya? Jadi di sana dibutuhkan dalil-dalil yang lain.
Di antara dalil-dalil yang lain, maka di sana ada pengelompokan dalil. Kemarin kita sebutkan. Dalil itu ada nakli, ada akli. Ya kan Ibu ya? Ada yang diriwayatkan, ada yang berdasarkan logika. Yang diriwayatkan di antaranya adalah Al-Quran, hadis, kemudian ijma. Ya kan Ibu ya? Kemudian sebagian ulama menggunakan qaulus sahabi, pendapat para sahabat. Kalau tidak ada yang menyelisihinya, itu katanya juga bisa dijadikan dalil sebagian ulama. Juga misalkan syar'u man qablana, syariat umat terdahulu yang tidak dihapus di syariat Islam dan tidak ada keterangan di dalam syariat Islam apakah ini dihapus atau tidak. Di sana sebagian ulama mengatakan itu juga bisa dijadikan dalil. Kemudian apalagi kalau dalil akli kemarin, dalil yang berdasarkan logika, ada qiyas. Qiyas itu juga dalil. Tidak ada yang menolak qiyas sebagai dalil di dalam perkara fikih kecuali ahlul zahir, madhab zahiri. Dan para ulama semuanya sepakat madhab zahiri itu bukan madhab yang benar, harus dihindari. Gitu ya, Bu ya? Ada Muhammad? Naam? Kias itu apa Ustadz? Saya lupa Ustadz. Kias. Kita pelajaran kita sebenarnya fikih, bukan usul fikih. Ini usul fikih sebenarnya kalau bahas itu. Qiyas itu, misalnya, begini saya permisalkan ya. Misalkan di zaman Rasulullah, khomer itu haram. Yang dimaksud khomer saat itu adalah seperti air anggur yang difermentasi atau air kurma yang difermentasi. Dulu itu khomer itu saja, tidak ada yang lain. Gitu Om ya. Tapi di zaman sekarang di sana ada khomer minuman keras. Kemudian ada mukhaddirat atau obat-obatan. Bagaimana hukum mengkonsumsinya? Maka kalau di dalam hadis, di dalam Al-Quran tidak ada disebutkan obat-obatan, narkoba, kemudian minuman keras dengan merek tertentu. Juga disebutkan misalkan ganja disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis, nggak ada disebutkan. Tapi para ulama mengatakan itu semuanya juga haram untuk dikonsumsi. Lalu dari mana? Berdasarkan qiyas. Qiyas, di sana qiyas. Qiyas itu bagaimana? Di sana, naam, qiyas itu ada rukun-rukunnya. Ini belajar usul fikih juga. Qiyas itu ada rukun-rukunnya. Misalkan di sana ada sesuatu yang jadi patokan. Di sana misalkan khomer zaman dahulu, yaitu air perasan kurma atau air perasan anggur yang difermentasi. Ya kan Ibu? Kemudian difermentasi atau di apa istilahnya Ya toh disimpan dalam jangka waktu yang lama, ditutup rapat, disimpan dalam jangka waktu yang lama. Ya, difermentasi kan, berarti nggak salah deh. Baik, itu khomer itu dulu yang sudah ada disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian zaman sekarang ada minuman-minuman keras dan obat-obatan terlarang. Kemudian di sana harus ada illah. Illahnya apa? Kenapa khomer dahulu itu diharamkan? Kenapa khamar dahulu diharamkan? Karena iskar, karena memabukkan, karena menghilangkan akal. Baik. Kalau misalkan khamar dulu diharamkan untuk dikonsumsi karena menghilangkan akal, memabukkan. Kalau seandainya khamar-khamar zaman sekarang dan obat-obatan terlarang zaman sekarang juga memabukkan dan menghilangkan akal, maka sama hukumnya. Itu namanya qiyas seperti itu. Gitu ya. Ya, serupa gitu Pak Yusuf ya. Kurang lebih serupa atau ya, harus ada illah yang sama. Jadi qiyas itu membandingkan antara satu dengan yang lain dengan persamaan, gitu kan? Dengan persamaan. Ada sisi persamaannya. Persamaannya apa? Illahnya. Illah itu apa? Sebab diharamkannya. Atau sebab dihukumi seperti itu. Gitu ya? Iya. Baik. Fatahullah alaina jami'an. Di sana juga ada dalil-dalil yang lain yang digunakan oleh para ulama.
Misalkan seperti apa? Kemarin kita sebutkan ada istihsan, ada istishab, ada masalih mursalah, kemaslahatan gitu kan ya. Di mazhab Maliki menggunakan dalil tersebut. Ya sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan kemarin kita sebutkan contoh kalau di dalam kitab-kitab, misalkan dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i itu selalu disebutkan ketika membahas masalah haid itu di sana selalu disebutkan di sana masa paling cepat haid itu 9 tahun. Kemudian masa paling lambat itu sekian tahun. Kemudian apa namanya? Masa paling singkat haid itu adalah 24 jam, sehari semalam. Kemudian masa paling lama itu 15 sampai 16 hari. Kemudian kebanyakan wanita itu haidnya antara 6 sampai 7 hari, kebanyakan wanita. Itu berdasarkan apa? Dalam Al-Quran nggak ada, di dalam hadis nggak ada. Itu berdasarkan istiqra, berdasarkan penelitian Al-Imam Asy-Syafi'i, memperhatikan kebiasaan wanita yang ada di zaman beliau. Gitu ya Bapak ya? Jadi tidak semuanya itu mansus, tidak semuanya itu secara teks disebutkan secara rinci, tapi terkadang juga disebutkan secara umum. Dan di sana dalil itu yang digunakan di dalam fikih itu tidak hanya terbatas dalam Al-Quran dan hadis. Nah, terkadang bahkan sebagian dai itu cenderung agak apa ya, penyampaian itu dalam penyampaian kepada masyarakat itu cenderung agak apa ya, sepenggal-sepenggal gitu. Jadi tidak menyampaikan informasi secara utuh sehingga terkadang menimbulkan kesalahpahaman di dalam masyarakat. Mengira nanti masyarakat mengira semuanya itu harus ada teksnya di dalam Al-Quran dan hadis. Enggak, tidak bisa seperti itu. Gitu ya Bapak ya? Ya. Wallahualam Mahat. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Baik. Lalu tadi saya pertanyaan tadi belum terjawab. Ini kok di sini di masa ini di fase ini kenapa kok dalilnya hanya Al-Quran dan hadis saja? Kenapa? Karena memang belum membutuhkan dalil-dalil yang lain, misalkan ijma, nggak berlaku ijma di sana kan semua perkara yaitu para sahabat itu bisa merujuk langsung bertanya langsung kepada Rasulullah dan wahyu memang masih turun, ya kan Ibu ya? Maka di fase ini tidak ada dalil-dalil yang lain, begitu Ibu ya? Wadih Mahat. Ya Ustaz. Nah, Allah alaikum najami. Kemudian berikutnya Mas Kanin. Ciri-ciri dan kelebihan fase pertama ini atau masa pembentukan syariat atau diturunkannya wahyu. Ciri-ciri di antara ciri-ciri fase ini adalah pensyariatan hanya terkhusus pada masa ini. Maksudnya apa? Pembentukan syariat, diturunkannya wahyu hanya ada pada masa ini saja. Setelah wafatnya Rasulullah SAW tidak ada turun wahyu lagi, tidak ada pembentukan syariat lagi. Adapun para sahabat, tabi'ut tabi'in dan para ulama setelahnya, apakah mereka tidak ada andil dalam fikih dan syariat Islam? Tetap ada andilnya. Apa andil mereka? Bukan membentuk syariat, bukan membuat syariat, tapi mengambil kesimpulan dari dalil-dalil yang sudah ada dan lengkap. Menampakkan, menjelaskan hukum yang mungkin selama ini samar bagi umat Islam. Begitu Ibu ya? Termasuk ijma misalkan. Ijma itu apakah para ulama itu mereka yang membuat syariat? Ketika para ulama bersepakat, berarti mereka yang membuat syariat? Tidak. Mereka itu hanya memperjelas hukum sesuatu yang mungkin samar sebelumnya bagi masyarakat, bagi umat Islam. Begitu Ibu ya? Wadih Mahat. Bukan dan itu pasti didasari dalil. Dan itu pasti didasari dalil. Tidak mungkin para ulama semuanya bersepakat tanpa dalil, itu nggak mungkin, sesuatu hal yang mustahil. Gitu Ibu ya? Dan itu sudah dijamin oleh Rasulullah. La yajtami'u ummati 'ala dhalal. Umatku tidak akan pernah bersepakat dalam kesesatan. Begitu Ibu ya? Kemudian di antara ciri dan kelebihan di fase ini adalah sedikit perbedaan pendapat.
Perbedaan pendapat di masa itu, di masa diturunkan wahyu saat Rasulullah masih ada, itu sangat sedikit perbedaan pendapat. Bukan berarti tidak ada perbedaan pendapat. Gitu ya, Bu ya? Bukan berarti tidak ada perbedaan pendapat. Ada perbedaan pendapat. Ada perbedaan pendapat. Ada khilaf. Misalnya apa Ibu sekalian? Masyhur, hadis yang masyhur di sana adalah hadis Bani Quraidah. Rasulullah pernah bersabda kepada sahabat, dua orang sahabat, "La yusalliyanna ahadukum illa fi Bani Quraidah." Janganlah seorang pun di antara kalian melaksanakan apa? La yusalliyanna ahadukumul asra. Janganlah seorang pun dari kalian melaksanakan sholat asar kecuali di tempatnya Bani Quraidah. Kecuali setelah sampai di tempatnya Bani Quraidah. Para sahabat di sana berbeda pendapat. Ada yang memahami hadis Rasulullah ini, sabda Rasulullah ini dengan secara zahir. Maksudnya bagaimana? Secara tekstual. Akhirnya dia tidak sholat meskipun sudah masuk waktunya, meskipun sudah terlewat waktunya, sampai di Bani Quraidah. Jadi mau keluar waktu nggak masalah. Waktu sampai di Bani Quraidah baru sholat. Tapi sahabat yang lain tidak memahami seperti itu. Sahabat yang lain memahami, Rasulullah ini ada maksud lain. Maksudnya Rasulullah ini supaya kita bersegera menuju Bani Quraidah supaya nanti bisa sholat asar, masih cukup waktunya untuk sholat asar di sana. Para sahabat berbeda pendapat di sana. Dan ketika mereka kembali kepada Rasulullah dan menceritakan kejadian ini kepada Rasulullah, Rasulullah tidak mensalahkan, tidak membenarkan dan tidak menyalahkan keduanya. Rasulullah mengatakan untuk salah satu di antara keduanya, ashabta sunnah, engkau sesuai dengan sunnah. Dan mengatakan untuk sahabat yang lain, lakal ajron, bagimu 2 pahala. Karena sudah kalau 2 pahala itu kan harusnya yang betul kan. Yang betul itu maksudnya dia sudah berusaha untuk beristihad dan istihadnya betul, maka dapat 2 pahala. Jadi salah satu sahabat Rasulullah mengatakan ashabta sunnah, sesuai dengan sunnah. Dan satu lagi dikatakan lakal ajran. Jadi tidak ada yang disalahkan oleh Rasulullah. Tapi sudah terjadi perbedaan pendapat. Begitu Ibu ya. Kemudian di antara ciri atau kelebihan fase yang pertama ini adalah diturunkannya syariat secara bertahap. Diturunkannya syariat di fase ini, di masa ini adalah secara bertahap. Baik bertahap secara umum, seluruh syariat itu diturunkannya secara umum, tidak langsung semua Al-Quran dari awal sampai akhir itu diturunkan dalam satu waktu, tidak. Tapi pensyariatan itu diturunkan secara umum. Misalnya dimulai dengan akidah, kemudian ada syariat sholat, kemudian zakat, dan seterusnya secara bertahap. Dan bertahap juga baik secara khusus dalam satu permasalahan. Khusus dalam satu permasalahan, misalkan apa? Misalkan pengharaman khomer. Khomer itu diharamkan secara bertahap. Awalnya itu, wala taqrabus sholata wa antum sukara. Janganlah kalian mendekati sholat saat kalian dalam kondisi mabuk. Gitu kan Ibu ya? Di situ masih boleh. Sebagian para sahabat itu masih minum khamr. Cuman kalau mau sholat jangan minum khamr, gitu saja. Kemudian di tahap berikutnya di sana dikatakan bahwasanya ada peringatan lagi bahwasanya khamr itu tidak bagus. Kemudian di tahapan berikutnya lagi baru innahu rijsun min amali syaitan. Sesungguhnya itu adalah rijs, sesuatu yang rijsun, yang kotor, yang najis. Min amali syaitan, termasuk perbuatan syaitan. Fajtanibu, maka jauhilah khamr. Di sana ada tahapan-tahapan dalam satu permasalahan rinci. Termasuk jihad. Jihad juga disyariatkannya secara bertahap. Tapi umat sekalian, kalau sekarang ini boleh tidak kita menyampaikan syariat atau memberlakukan syariat, bukan menyampaikan, tapi memberlakukan syariat.
boleh tidak bagi kita untuk memberlakukan syariat secara bertahap? Jawabannya tidak. Syariat itu bertahap, diberlakukan secara bertahap hanya pada masa Rasulullah saja. Untuk saat ini tidak boleh kita memberlakukan syariat secara bertahap. Misalkan orang baru masuk Islam, misalkan orang baru masuk Islam, oh ini karena baru masuk Islam, terus ini mungkin berat baginya, oh sholat sehari satu aja dulu, gitu. Dia nanti setelah berapa lama baru ditambah lagi satu lagi. Enggak, tidak boleh seperti itu. Termasuk kewajiban juga. Kewajiban bagi kita saat ini, semua yang wajib bagi kita. Bukan sebagian-sebagian. Misalkan masalah perkara-perkara akidah wajib kita pelajari. Perkara-perkara fikih juga wajib kita pelajari yang wajib. Ya kan Ibu ya? Tidak hanya misalkan yang wajib akidah dulu saja, kemudian fikihnya nanti saja tahun kapan ya. Tidak bisa seperti itu. Berlaku syariat saat ini itu tidak secara bertahap. Bertahap itu hanya pada zaman Rasulullah saja. Tapi kalau dalam konteks pembelajaran, kalau dalam konteks pembelajaran tidak masalah bertahap. Begitu ya, Bu ya? Ya, sallallahu alaihi wasallam. Baik. Afwan Ibu sekalian, saya tidak sadar ini ternyata sudah malam sekali. Mungkin kita cukupkan dulu Ibu sekalian. Afwan Ibu sekalian. Kita cukupkan dulu Ibu ya. Ini nanti sisanya kita ada sedikit di sana, mungkin kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Afwan Ibu sekalian. Enggak sadar saya. Hal min soal Wahab? Ada pertanyaan Ibu sekalian? La yujad? Nggak ada Ustaz. Baik. Mungkin kalau ada pertanyaan, mungkin akan bertanya, Ustaz, ini kapan selesainya? Ya, ini nggak selesai. Apa nih Bu sekalian? Saya minta maaf sekali lagi. Kita tutup omongan sekalian. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, demikian juga kepada orang-orang yang kita sayang. Semoga Allah selalu melindungi kita semua dan juga orang-orang yang kita sayangi dimanapun berada. Jika di antara kita sakit atau kerabat kita atau keluarga kita yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk yang soleh dan soleh dan bertakwa kepada. Semoga Allah menjadikan anak keturunan kita menjadi anak keturunan yang soleh dan soleh, dan semoga dari mereka generasi ulama. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama dengan keluarga kita dan anak keturunan kita di surga Firdaus sekalian. Amin. Semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita, baik yang lalu maupun yang akan datang. Baik yang kita lakukan secara semua. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa orang tua kita dan guru-guru kita dan menerima semua amal ibadah mereka. Semoga Allah memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita, termasuk dalam ilmu, waktu, dan usia kita. Semoga Allah memberikan kepada kita semua husnul khatimah. Semoga Allah memberikan pertolongan kepada seluruh mujahidin yang ada di Palestina sekarang. Semoga Allah melindungi mereka. Semoga Allah menerima para syuhada yang gugur di medan perang. Semoga Allah merahmati semua orang yang meninggal di sana, umat muslim yang meninggal di sana. Semoga Allah memberikan keamanan dan ketenangan kepada mereka semua. Semoga Allah segera menurunkan adab kepada orang-orang Yahudi yang telah merampas umat Islam di sana. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika wa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.